نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala dan juga masih mendapatkan kesehatan. Terutama kita memohon lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dalam hati, karena kesehatan hati, kesehatan iman ini membuat ringannya orang yang sakit atau badan kita yang sakit. Karena sakitnya badan hanya beberapa saat, dan banyak orang yang tahu, tetapi sakitnya hati banyak orang yang lupa atau yang tidak tahu. Karena itu marilah kita di masa yang banyak orang sedang bingung dan juga yaitu panik menghadapi musibah COVID-19 atau Corona ini, kita memperbanyak ibadah kepada Allah, karena ini bala dari Allah. Maka Allah Ta'ala akan mengangkat bala ini ketika hamba ini menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Di antara penjelasan amal ibadah yang bisa membentengi diri kita agar kita selamat dari wabah ini. Taruhlah kita meninggal dunia karena sakit ini, naudzubillah min dzalik, insyaallah meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, dengan syarat apabila kita ikhlas karena Allah Ta'ala dan juga kita mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita tidak boleh berharap mati, ya, tetapi kita hendaknya berharap keselamatan dari Allah Ta'ala, berharap pula menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya amal yang bisa atau upaya-upaya amal yang paling mudah untuk kita amalkan oleh kaum muslimin menepis corona ini, salatus subhi fi jama'atin, salat subuh dengan berjamaah. Tentunya bagi yang wajib berjamaah seperti kaum laki-laki. Adapun wanita menurut asal paling baiknya sholatnya di rumah. Ya, adapun ketika kita sekarang terhalang, yaitu dianjurkan agar sholat di rumah, kita bisa berjamaah dengan istri kita dan anak kita. Jadi rumah yang kita tempati, bagaimana pada saat seperti ini memperbanyak kita beribadah di rumah tersebut. Nah, kenapa sholat subuh dengan berjamaah ini banyak, yaitu pahalanya dan juga menepis yaitu penyakit-penyakit, karena sholat jamaah, sholat subuh dengan berjamaah ini pahalanya semisal orang sholat semalam suntuk, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ya, dan paling beratnya sholat yang dilakukan oleh orang munafik. Maka upayakan kita jangan sampai kerinan, dan jangan sampai kita ini kesiangan, ya, untuk sholat subuh dengan berjamaah ini. Kalau kita punya keluarga, berjamaah dengan keluarga kita pada saat-saat seperti ini, dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Abu Uwana, Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, bersumber dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallas subha." Barang siapa yang salat subuh. Salat subuh, orang sakit bisa salat. Tidak bisa berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh berbaring. Siapa yang tidak bisa menjalankan salat selagi otak atau akal kita sehat? Man shallas subha, barang siapa yang salat subuh, fa huwa fi dhimmatillah, maka di dalam jaminan Allah. Ya. Al-Imam Nawawi mengatakan jaminan Allah Ta'ala ini kila adh-dhimmatu huwa adh-dhaman wa kila al-aman, dijamin oleh Allah Ta'ala. Ya, yang nomor 2 dijamin aman, aman hatinya. Dan juga aman dari penyakit bisa juga. Karena mana al-aman ada aman. Bukankah orang sakit itu dia gelisah. Tapi orang mukmin walaupun kena sakit masih aman. Ya. Jadi sini termasuk di antara man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh maka ditanggung, dijamin oleh Allah. Dijamin keselamatannya. Dijamin masuk surga ketika saat itu meninggal dunia. Tentunya salat yang sesuai dengan sunnah, salat yang muncul dari hatinya yang ikhlas. Subhanallah. Berapa banyak orang sekarang ini salat subuh ketinggalan, ketiduran, datang ke pasar jam 3 tidaklah lupa. Ketika salat subuh ketiduran, ini keliru. Orang dalam urusan dunia banyak sehatnya, banyak berjaganya. Kalau masalah ibadah banyak mengantuknya. Dan juga banyak ketiduran, ini keliru. Ini menunjukkan lemahnya iman. Maka apa katanya Rasulullah SAW? Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in. Jangan sampai Allah Ta'ala menuntut dalam jaminannya ini disebabkan karena perbuatan dosa manusia. Fayatrikuhu fayakubbahu fi nari jahannam, sehingga ditemui, ditangkapnya oleh Allah Ta'ala karena dia yaitu tidak menjalankan salat subuh ini, lalu dituangkannya, disungkurkannya, ya, dan juga dimasukkannya di dalam neraka jahannam. Naudzubillah min dzalik. Ini menunjukkan keutamaannya, fadilahnya salat subuh 2 rakaat, pahalanya yaitu yang seperti salat semalam suntuk 12 jam. Wa fi riwayatan, dalam satu riwayat, qala man shallan subha fi jama'atin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah. Ini disebutkan di dalam kitab Mustakhraj Abi Uwana. Nah, mari Bapak dan Ibu, ya, kita ini dikasih oleh Allah Ta'ala kesehatan. Salat itu lebih sedikit waktunya daripada istirahat kita, daripada kerja kita. Kemudian berikutnya, amal-amal yang sifatnya hendaknya kita amalkan untuk menepis, ya, ini wabah ini. Dan bukan hanya amal sholat itu hanya untuk mengingkari musibah. Lebih daripada itu, kita bagaimana kita diampuni dosa kita oleh Allah Ta'ala. Diterima amal kita, mendapatkan imbalannya yang banyak, mendapatkan surganya. Maka di antara amal yang untuk menjaga kesehatan badan kita dari wabah, dari corona dan yang lainnya, sholatul duha arba'an. Salat duha 4 rakaat, 2 rakaat salam. Maksimalnya 8. Ya. Ini keutamaan salat duha. Ya, makanya, karena apa? Salat, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu membendung perbuatan keji dan kemungkaran. Termasuk penyakit wabah adalah keji. Virus keji. Sakitnya badan kecil, kita rasakan risih, karena itu kita perlu berobat, perlu berjaga diri. Maka salat diantaranya yang beliau tunjukkan di sini, jelaskan yang bisa membentengi diri dari wabah ini, diantaranya salat duha.
tetapi salat yang difahami maknanya, bukan hanya sekedar gerakan badan dan ucapan lisan. Salat yang betul-betul yaitu mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan salat itu sendiri. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, an Abi Darda, bersumber dari Abi Darda, wa Abi Dzarrin radhiyallahu anhuma, dan juga Abi Dzar, semoga Allah taala meridai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, maka Allah tabaraka wa taala berfirman, namanya hadis qudsi. Apa katanya Allah? Ya bna Adam, ya anak Adam, la tu'jizni min arba'ati raka'atin min awalin nahar. Jangan kamu tinggalkan aku ini. Jangan engkau lemahkan aku ini. Jangan engkau tinggalkan aku ini dari 4, yaitu rakaat pada awal siang. Awal siang adalah duha. Akfika akhirahu. Jika engkau sholat duha 4 rakaat ini, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka aku akan mencukupi kamu apa yang menjadi kebutuhanmu sampai sore hari. Ya. Makna yang lain, akfika akhirahu, aku selamatkan dirimu dari wabah, dari penyakit, dari kegelisahan. 4 rakaat salat duha, ini jarang diamalkan. Ya, maka upayakan kita bagaimana pada waktu duha ini, selagi kita tidak lupa. Kan lupa, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Tetapi kalau tahu kemudian melupakan diri, ini yang bahaya. Qala al-Hafidh al-Iraqi rahimahullah ta'ala, berkata al-Hafidh Iraqi rahimahullah ta'ala, ayat yahtamilu kifayatahu minal afat. Bisa jadi pemeliharaan Allah Ta'ala di sini, pencukupan Allah Ta'ala di sini dari kehancuran, dan dari pula yaitu sakit, al-afat. Afat itu maknanya dari kehilangan, yang hilang berupa kesehatannya sehingga datang sakit, ya. Hilang kegembiraannya sehingga menjadi sedih. Maka Allah Ta'ala akan menghapus atau akan menjauhkan penyakit, menjauhkan sesuatu yang menjadi, yaitu menimpanya kepada dirinya. Awminadzunub, atau bisa jadi Allah Ta'ala akan menjaga orang itu dari melakukan dosa sampai sore hari. Subhanallah. 4 rakaat sholat duha, ya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, la tu'jizni min arba'i raka'atin min awalin nahar. Jangan kau tinggalkan aku ini, yaitu dengan menjalankan 4 rakaat pada awal siang, yaitu sholat duha yang sekiranya ketika sudah terbit matahari, kemudian ditambah yaitu 1/4 jam ke atas, ya, maka dinamakan itu waktunya duha. Dan duha ini berakhir sebelum waktunya duhur. Jadi kalau kita lupa jam 9, oh belum sholat duha, masih bisa sholat duha. Wa qala at-Tibi, dan berkata at-Tibi rahimahullah ta'ala, ay akfika syughlaka wa hawaijaka. Maknanya saya akan mencukupi apa menjadi kebutuhanmu. Ya. Aku akan mencukupi kamu apa menjadi kebutuhanmu. Kita butuh sehat, kita butuh rezeki, kita butuh untuk yaitu istirahat, kita butuh pula ketenangan jiwa. Subhanallah. Wa adfa'u anka ma takrahu ba'da salatika ila akhirin nahar, dan saya akan menolak
akan menjauhkan perkara yang kamu benci setelah sholatmu duha ini sampai akhir siang. Akhir siang itu sore menjelang maghrib. Ini keutamaan daripada sholat duha. Ya, ini perlunya kita bagaimana pada masa-masa sekarang banyak orang sedang keributan, banyak orang sedang sedih, bingung, maka bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini petunjuknya beliau. Bukan hanya teka-teki, bukan hanya perasaan atau penemuan. Berbeda apa yang diraba-raba oleh orang. Sekarang berapa banyak cara-cara yaitu untuk menepis corona ini, bermacam-macam. Ada kalian yang yaitu ya memelihara azimat. Ada kalian pergi ke dukun, ada kalian kepada orang yang mati, yang lainnya. Dan ada kalian perkara yang mubah, tetapi tidak bisa mengalahkan kepastian apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, karena beliau bicara berdasarkan wahyu. Lain dengan penemuan dokter yang lainnya, mungkin itu karena dia pas cocok. Saya sembuh dengan ini, belum tentu yang lain sembuh dengan itu. Ya. Karena Allah Ta'ala menyembuhkan, mungkin pas saat orang itu datang ke dukun sembuh coronanya. Bisa jadi. Tapi bukan berarti menunjukkan kita harus berangkat ke dukun karena ada larangan. Namun ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalil dan sampai kepada kita bahwa hati itu sahih, ini menunjukkan kebenaran. Meyakini kita sudah mendapatkan pahala. Bagaimana sampai berikhtiar kita mengamalkan amalan sunnah ini? Kita mendapatkan pahala, lebih daripada itu kita dijauhkan dari bala. Oleh karena itu kita bisa menghitung berapa manusia di desa ini atau di kota itu yang sholat subuh berjamaah. Bayangkan berapa yang datang ke masjid dengan dibandingkan yang pergi ke pasar. Banyak yang di pasar, apalagi pada zaman sekarang. Dan berapa pula yang mau sholat duha. Ya. Kita bisa menanya diri kita dalam rumah tangga ada 10 yaitu orang, sudahkah kita sholat duha? Kalau belum, mari kita untuk menjalankan sholat ini, ya, agar kita mendapatkan ketenangan hati, kenikmatan dari Allah Ta'ala. Selanjutnya, al-luju ilallah Ta'ala bid-du'a. Ini rentetan dari upaya-upaya kita untuk segera bagaimana kita selamat dari wabah ini. Nomor 13, kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan berdoa. Karena corona ini ciptaan Allah Ta'ala untuk menguji kita, berdoalah kita kepada Allah Ta'ala agar kita selamat dari musibah, dari wabah ini. Ya, dan doa kepada Allah Ta'ala ini sangat penting. Ya. Karena hanya Allah Ta'ala yang bisa memberi apa yang menjadi kebutuhan kita. Selain Allah Ta'ala tidak mampu kecuali apabila Allah menghendakinya. Ya. Tetapi berdoa kepada Allah Ta'ala, hal yang sangat penting. Karena berdoa itu permohonan kita kepada Allah. Segala sesuatu miliknya Allah. Kesehatan miliknya Allah. Penyakit miliknya Allah. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk dijauhkan dari penyakit ini. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat nomor 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala, dan berkata, siapa yang berkata ini rabbukum, Rabbmu yaitu Allah, menunjukkan Allah Ta'ala bicara. Apa katanya Allah Ta'ala? Ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, mintalah kamu kepadaku. Kita tidak diperintah minta pada orang tua, tidak diperintah minta pada orang-orang memiliki kedudukan, tidak diperintah kita ini agar berdoa kepada jin, kepada malaikat, kepada nabi, kepada manusia, kepada dukun, kepada orang mati. Tidak. Karena doa itu haknya Allah. Allah berfirman ud'uni,
berdoalah kalian kepadaku. Bayangkan, kenapa kita diperintah oleh Allah Ta'ala berdoa hanya kepadanya? Karena Allah Maha Kaya, tidak berkurang dengan yang diminta oleh hambanya. Bahkan Allah Ta'ala akan marah apabila kita tidak mohon kepadanya. Lain kalau kita minta kepada bapak, mungkin sekali dua kali kita senang. Tapi kalau sampai 100 kali kita minta pada orang tua kita, tentu orang tua kita akan marah. Nah, karena sifat manusia itu miskin, butuh dengan dia yang miliki. Sedangkan kita mohon kepada Allah, minta apapun, Allah Ta'ala memberi dan tidak akan mengurangi miliknya. Karena Allah Maha Kaya, wa wal ghaniyul hamid. Ya, Allah Ta'ala Maha, yaitu kaya dan terpuji. Nah, inilah kelalaian kita ketika kita ada wabah, ketika kita datang seperti ini, bingung dengan diri kita sendiri. Mohon kepada Allah. Bayangkan kemenangannya para anbiya, di antaranya berdoanya kepada Allah ketika menghadapi suatu kesulitan apapun. Nah, Allah menjelaskan, wa qala rabbukum ud'uni. Berkata Rabbmu, berdoalah kamu, mohonlah kamu kepadaku. Apa katanya Allah Ta'ala? Astajib lakum, saya akan mengabulkan doamu. Nah, cuma bapak dan ibu, orang memohon pada Allah Ta'ala itu harus punya adab. Nah, punya tata cara. Ya. Tidak bisa kita hanya memohon kepada Allah Ta'ala lalu kita berbuat syirik. Memohon pada Allah Ta'ala kita harus memahami bahwa Allah Ta'ala pemberi, yang lain itu tidak memberi. Adapun yang lain suatu saat kita minta diberi, itu miliknya Allah, bukan miliknya orang yang memberi kepada kita. Yang nomor dua, kita harus memahami pula, yang kita minta jangan hanya sekedar amin lalu tidak paham apa yang kita minta. Bahkan kadang-kadang kita itu kalau suruh berdoa tidak meminta, didoakan. Padahal doa ini kebutuhan kita setiap saat. Bayangkan di mana saja kita keluar dari rumah, masuk rumah, ke WC, masuk ke WC, masuk ke masjid, keluar masjid, masuk ke pasar, keluar pasar, semua tidak lepas daripada doa. Karena doa itu permohonan kita pada Allah. Kita itu banyak bala. Bertemu dengan istri kita berdoa. Mau tidur, bangun tidur berdoa. Ketika kita ngigau, ya, kemudian bangun, lalu mimpi sebelumnya, mimpi yang jelek, kita suruh ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Bertemu dengan orang yang mengkhawatirkan, yang membahayakan, menakutkan, kita suruh berdoa kepada Allah. Ada hujan, suruh berdoa, subhanallah. Tapi ini banyak yang kita lupakan. Ya, mungkin sekarang diingatkan, nanti sudah lupa lagi. Nah, dan juga diantaranya syaratnya kita terpenuhi berdoa kita pada Allah Ta'ala, tidak boleh makan dari hasil yang haram. Tinggalkan penghasilan riba. Jauhkan diri kita dari mengurangi timbangan, menipu, memalsu. Ya, memalsu merek. Ya. Menjual barang-barang yang haram, mencuri. Ya. Hasil daripada pedukunan, hasil daripada perzinaan, ini semuanya harus dijauhi. Karena orang berdoa pada Allah Ta'ala bukan hanya sekedar angkat tangan. Beliau pernah menjelaskan, ada salah seorang bepergian, yang mana orang bepergian ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Orang itu rafa'a yadahi ila sama. Betul, mengangkat dua tangan ke langit. Karena orang itu yakin Allah Ta'ala di atas, bukan di bawah, bukan di depannya.
Tetapi yarfa'u yadayhi ila sama, ya Rabbi memanggil, wahai Allah, wahai Allah, wahai penciptaku, wahai ilahku. Betul yang dipanggil bukan matahari, yang dipanggil bukanlah bulan, yang dipanggil bukan malaikat, yang dipanggil bukan Hadratal Mustafa Nabi, bukan. Yang dipanggil bukan ya Ghausaz Zaman yang melindungi masa, bukan. Yang dipanggil ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Betul kan? Mengangkat tangan berdoa adalah bagian daripada sunnah. Apalagi orang itu safar. Orang safar itu terkabulkan doanya. Tapi beliau mengatakan wa mat'amuhu haramu, makanannya dari hasil yang haram. Wa masrabuhu haramun, minumnya dibeli dari hasil yang haram. Nah, wa malbasuhu haramun, bajunya dibeli dari hasil yang haram. Disebutkan oleh beliau 3. Bisa juga mobilnya dari hasil yang haram, pekarangan yang dibeli dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dan dikasih makan dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan dikabulkan doanya? Nah, menunjukkan orang memohon kepada Allah Ta'ala harus murni, menjauhi kesyirikan, menjauhi kemaksiatan. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain, fal yastajibu li wal yu'minu bi, orang yang memohon kepada Allah Ta'ala hendaklah mengijabai, mengabulkan apa, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Oleh karena itu doanya para anbiya terkabulkan di sisi Allah Ta'ala, karena mereka melaksanakan perintah yang wajib maupun sunnah dan meninggalkan larangan-larangannya yang haram maupun yang makruh. Nah, lalu Allah Ta'ala menjelaskan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku, maknanya berdoa kepadaku. Karena orang beribadah kepada Allah Ta'ala adalah orang berdoa. Salat ada doanya, siam ibadah ada doanya, ya, baik itu ibadah makhdha maupun gharu makhdha. Maka sungguhnya orang yang enggan beribadah kepadaku, enggan berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama takhirin, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Selanjutnya pula disebutkan tadi dalam surat Ghafir ayat nomor 60. Jadi kita hendaknya berdoa kepada Allah. Berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, sehatkan badan saya ini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkan badanku. Nah, mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, sehatkan pandanganku sehingga aku melihat yang baik. Ya Allah, sehatkan pendengaranku sehingga aku mendengarkan yang benar, mendengarkan yang Kau ridhai, wahai Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni khadarun min qatarin. Tidaklah cukup orang itu bersandar kepada takdir. Memang sehat, sakit itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, ya. Orang itu kenyang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Segala sesuatu ditakdirkan. Cuma kita tidak cukup hanya bersandar dengan takdir, karena itu haknya Allah. Kita disuruh berikhtiar. Allah disuruh berusaha. Ketika Allah Ta'ala menakdirkan kita kenyang, kita disuruh makan. Ketika Allah Ta'ala menakdirkan kita ini segar, kita disuruh minum. Tatkala Allah menakdirkan kita punya anak, kita disuruh menikah. Tatkala Allah Ta'ala menakdirkan kita yaitu sehat, kita disuruh makan-makan yang sehat. Nah, kemudian dia mengatakan, wat du'a'u yanfa'u mimma nazala. Doa ini sungguh bermanfaat ketika datangnya bala. Nah, wa mimma lam yanzil, dan ketika belum datang bala. Nah, sekarang kita
Perbanyaklah berdoa pada Allah Ta'ala, memohon kesembuhan, memohon kesehatan. Sekalipun kita sehat tidak sakit. Karena sehat yang kita butuhkan ini bukan hanya sekarang, ingin untuk berlanjut pula. Jadi ad-du'a yanfa'u mimma nazala. Doa itu bermanfaat ketika turun wabah, turun gempa, turun musibah. Wa mimma lam yanzil, dan ketika belum turun musibah pula. Wa innal bala, sesungguhnya bala wabah seperti corona ini la yanzilu, turun, fayatalaqahu doa, maka diserang oleh doa, maka ditepis dengan doa. Nah, ya. Karena itu dokter pun juga begitu, untuk menjaga kesehatan maka menjauhi makan makanan yang mengakibatkan sakit. Ya, ya. Bahkan juga bagaimana minum-minuman yang dijaga betul. Karena dokter tahu penyebab-penyebab sakit di antara ini dan itu, penyebabnya dijauhi. Karena itu kita lihat dokter itu banyak sehatnya daripada yang lain, karena penjagaannya yaitu lebih ketat. Keprihatinannya berarti makan apapun tidak sekedar enak dimakan. Maka orang mukmin sehat pula hatinya, bahkan badannya. Karena apa? Kuatnya ketergantungannya kepada Allah, dan kuatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika bala ini turun, corona turun, fayatalaqahu doa, maka hendaknya kita tangkis dengan doa. Nah, ya. Banyak, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wa minal corona. Nah, baros itu penyakit yang mematikan orang segera. Wal junun, ya Allah, wal jununa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gila. Wal judami, dan juga dari penyakit kusta. Ya. Dan juga wasu'il asqami, dan juga dari jeleknya atau dari beratnya kesakitan. Mohon kepada Allah Ta'ala. Faya'talijani ila yaumil qiyamah, maka balak dan doa ini selalu, yaitu benturan, selalu melawan sampai hari kiamat nanti. Orang yang kuat doanya berarti lebih banyak sehatnya. Sedangkan orang yang sering meninggalkan doa dilanda sering penyakitnya. Penyakit itu bukan hanya penyakit corona, penyakit syirik, penyakit takut, penyakit kekhawatiran, penyakit ya kemiskinan, yang lainnya banyak penyakit. Nah, jadi kalau orang tidak mohon kepada Allah Ta'ala, maka akan diserang penyakit. Minimalnya penyakit kekhawatiran dan kesedihan. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'alal ardi muslimun, tidaklah orang muslim yang berada di bumi ini, yad'ullaha bi ta'watin, berdoa kepada Allah dengan satu doa. Ya, tidaklah orang muslim ini. Nah, ma'alal ardi muslimun yad'ullaha bi ta'watin, tidaklah seorang mukmin yang hidup di permukaan dunia ini lalu dia berdoa dengan satu doa, illa atahullahu ta'ala iya, melainkan Allah akan mengabulkan saat itu. Nah, ini kita ini alhamdulillah sehat kita lebih banyak daripada sakitnya. Nah, bahkan kalau kita hitung berapa hari, berapa bulan kita sehat dan berapa hari kita sakit. Justru penyakit itu satu saat mengingatkan kenikmatannya orang sehat. Yang nomor dua, au sarafa anhu minassu'i mislah, atau Allah Ta'ala akan memalingkan kejahatan, melainkan kejelekan, atau Allah Ta'ala akan menjauhkan orang yang berdoa ini dari penyakit corona, dari COVID-19, dari macam-macam penyakit. Nah, jadi orang ketika berdoa kepada Allah dan dia muslim, terkadang dikabulkan saat itu, atau dipalingkan, dijauhkan, atau dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari semua bencana, dari perkara jelek yang menimpa kepada dirinya.
Ya. Dalam satu hadis yang lain, atau Allah Ta'ala akan menundanya akharahu ila yaumil fi akhiratihi. Allah Ta'ala akan mengabulkan di akhiratnya. Dikabulkan di akhirat lebih langgeng, karena kenikmatan akhirat belum pernah dirasakan oleh orang di dunia. Nah, ini keutamaan doa. Cuma doa yang bagaimana? Ketika kita berdoa akan dikabulkan Allah Ta'ala segera, atau dengan doa itu Allah Ta'ala akan memalingkan dari semua bentuk keburukan, termasuk juga corona, sakit yang lainnya, dengan syarat malam yad'u bi ismin. Dengan syarat doanya itu tidaklah berdoa dengan urusan dosa. Ya. Tidak berdoa yang mengakibatkan dia untuk melakukan perbuatan dosa. Au qati'ati rahimin, atau yaitu memutus tali persaudaraan. Nah, ya. Jadi kita kalau berdoa pada Allah Ta'ala jangan melakukan dosa. Apalagi, ya Allah kabulkan saya ini agar bisa mencuri barangnya orang, ya tidak boleh. Itu berarti malam ya, berarti dia yaitu dosa. Padahal di sini malam yad'u bi ismin, selagi dia ini tidak berdoa dengan urusan dosa. Kita tidak boleh, ya Allah jadikanlah, kabulkan aku ini berbuat zina, tidak boleh. Ya Allah kabulkan doa saya ketika saya mau mencuri, mau menipu, tidak boleh. Karena Allah Ta'ala belas kasihan pada hambanya. Ya. Faqala rajulun minal qaumi, maka ketika beliau menjelaskan faedah doa ini, Allah Ta'ala akan mengabulkan saat itu, atau Allah Ta'ala menundanya untuk di akhiratnya nanti, atau Allah Ta'ala akan menjauhkan dari wabah, dari sesuatu yang menjadi yang perkara yang dibenci. Apa katanya? Berkatalah seorang dari satu kaum, idan nuksir, wahai Nabi, kalau begitu kami harus memperbanyak doa. Faqala Allahu aksar. Nah, maka Allah akan memperbanyak kamu untuk beramal baik. Maka Allah Ta'ala akan memperbanyak mengabulkan doamu. Maka Allah Ta'ala akan memperbanyak menjauhkan musibah-musibah yang menimpa pada dirimu. Ya. Ini faedahnya doa. Tapi ini jarang ya orang berpikir masalah doa ini. Hanya berpikir secara duniawi. Gimana penyakit ini bisa hilang? Harus gini, harus ini obat atau yang lain. Bukan berarti kita menyampingkan obat. Ya. Tetapi bagaimana permohonan kita pada Allah Ta'ala lebih awal. Dan itu yang mendasari kita untuk ikhtiar yang lain. Ikhtiar yang lain walaupun untuk obat, sembuh untuk seorang, belum tentu sembuh untuk yang lainnya. Ketika orang itu ketergantungannya kepada obat. Tapi orang itu seandainya belum atau tidak menjumpai obat secara medis, tetapi kuatnya mohon kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mengabulkannya pula. Ya. Dan berapa banyak orang sakit divonis oleh dokter akan mati 2 hari lagi, ternyata 5 tahun masih hidup. Dikatakan oleh seorang bahwa corona tidak ada obatnya, ternyata juga masih banyak orang mukmin yang masih sehat. Nah, begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat disampaikan pada yaitu malam hari ini. Maka marilah kita yaitu 3 perkara tadi yang kita fahami, meningkatkan sholat subuh dengan berjamaah, jangan sampai kita ini kesiangan. Lalu sholat duha 4 rakaat, 2 rakaat, lalu kita memperbanyak doa di mana saja dan kapan saja. Insya Allah orang Islam dengan kuatnya bersandarnya kepada Allah Ta'ala akan menjadi sebab Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan memberi kesehatan kepada kita semuanya, sehat dunia kita dan juga sehat akhirat kita pula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.